Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Bayu Aldo Pratama sebagai moderator, dan di sini saya dan teman kelompok saya akan membacakan tentang perencanaan hotel tentang Carrefour Resort yang akan dibacakan oleh Anissa Rifa Ayunia sebagai pemateri, Mr. Permatasari sebagai audiens. Kepada Anissa Rifa Ayunia dipersilahkan. Bab 6 aspek keuangan. A. Komponen biaya investasi. Carrefour Resort merupakan sebuah hotel investasi yang didirikan di atas tanah seluas 4.500 meter persegi dengan luas bangunan 4.300 meter persegi terletak di Jalan Bukit Gado-Gado, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dalam membangun sebuah proyek hotel ini, dibutuhkan biaya dalam membangun hotel ini beserta dengan rasionya. A. Building 45% dikali 13,4 miliar. B. Mechanical dan elektrial 27% dikali 13,4 miliar. C. FF&E 20% dikali 13,4 miliar. D. Interest during construction 1,9% dikali 13,4 miliar. E. Pre-opening expenses 2,45% dikali 13,4 miliar. Dan F. Working capital 3,65% dikali 13,4 miliar. Komponen dan rasio di atas dapat diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan biaya rata-rata biaya investasi per kamar untuk hotel berbintang 4, di mana biaya tersebut disesuaikan dengan jenis kamar yang ada dan pertimbangan fasilitas penunjang yang berkualitas. Berikut ini biaya investasi per kamar menurut William Tumbler. Building cost 13 miliar 400 juta rupiah dengan jumlah kamar 150 kamar. Investasi per kamar 201.306.000. Tabel 41 menunjukkan komponen investasi per kamar. Pada tabel 62 menunjukkan komponen biaya investasi. B. Revenue. Yang pertama ada room revenue. Besarnya jumlah penjualan kamar sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu room available, occupancy rate, average room rate, dan sales coefficients. Yang A ada room available. Berdasarkan atas tahapan pembangunan hotel, maka proyeksi room available Carrefour Resort adalah sebanyak 150 kamar diambil secara bertahap per tahunnya. Yang B occupancy rate, yang dijelaskan pada tabel 63, yaitu proyeksi tingkat hunian kamar. Yang C, average room rate, dijelaskan pada tabel 64. Yang D ada room revenue, yang dijelaskan pada tabel 65. E, sales coefficient. Sales coefficient dari room revenue merupakan acuan dari perhitungan sales coefficient dari fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang terdapat di Carrefour Resort. Dengan kualifikasi hotel berbintang 4, fasilitas penunjang tersebut diharapkan mampu menunjang pencapaian pendapatan hotel sehingga besaran sales coefficient yang tertera dalam pro forma income statement dapat dicapai. Besaran yang menyatakan hasil penjualan seluruh produk hotel dapat berpatokan pada penjualan kamar yang diterjemahkan dengan rasio sebesar 95%. Maka proyeksi untuk sales coefficient berkisar antara 155 sampai 159,4%. Yang kedua ada food and beverage revenue yang dijelaskan pada tabel 66. Dari total di atas dapat terlihat bahwa alokasi beverage pada World Beach Cafe adalah yang tertinggi, yaitu sebesar Rp785.690.500. Sedangkan alokasi food pada restoran yang adalah yang tertinggi, yaitu sebesar Rp956.683.750. C. Cost and expenses. Yang pertama ada room and other expenses. Keseluruhan biaya di sini dikategorikan sebagai room order expenses, antara lain biaya-biaya untuk chineware, glassware, linen cost, printing stationery, guest supplies, room commission, reservation,
dan uniform untuk karyawan room departemen. Semua komponen biaya di sini digambarkan dalam rasio 15% dari room revenue sebesar Rp1.676.700.000. Yang kedua ada food and beverage cost. Komponen biaya yang termasuk di sini merupakan biaya langsung dalam produksi makanan dan minuman, yakni biaya-biaya untuk bahan mentah yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman yang dijual kepada tamu. Food cost diperhitungkan sebesar 35% dari food revenue sebesar Rp494.938.500 dan beverage cost sebesar 30% dari beverage revenue sebesar Rp402.283.800. Yang ketiga ada minor operating department cost, merupakan biaya pemakaian telepon, fax, dan jasa laundry. Alokasi biaya di sini meliputi penggantian suku cadang peralatan, printing, stationery, dan operating supplies. Besaran biaya diperhitungkan sebesar 45% dari room rate revenue sebesar Rp4.712.000.000. Yang keempat ada food and beverage expenses, meliputi biaya-biaya tidak langsung di luar food and beverage cost yang dikeluarkan dalam proses produksi baik makanan dan minuman yang siap dijual kepada tamu. Adapun biaya tersebut yakni chinaware, glassware, linen, fuel, perizinan, music and entertainment, gas supplies, cleaning supplies, dan uniform untuk karyawan food and beverage department. Biaya yang dimaksud memiliki besaran dari food and beverage revenue sebesar Rp247.955.040 sampai 9%. 5 ada payroll, tax, and employee benefit. Gaji, upah, dan tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan hotel jumlahnya setiap tahun dianggarkan Rp1.602.750.000. Sedangkan tunjangan yang dimaksudkan di sini merupakan makan karyawan, obat-obatan, tunjangan hari raya, dan lainnya yang sejenis, serta asuransi tenaga kerja. Yang keenam ada biaya administrasi dan umum. Biaya ini meliputi biaya-biaya other expenses, administrative and general expenses yang berkaitan dengan penyediaan alat tulis kantor, pemberian sumbangan, biaya perjalanan yang dilakukan manajemen untuk mendapatkan citra positif masyarakat, komisi kredit card, electronic data processing, manajemen fee, kerusakan dan kehilangan, iuran asosiasi, serta uniform karyawan yang berada di bawah administratif dan general department. Biaya yang dimaksud sebesar 9% dari total revenue dikurangi biaya gaji, yakni sebesar Rp1.097.879.040. Yang ketujuh ada marketing expenses, biaya pemasaran sebesar 4% dari total revenue di luar PTAB seksi ini. Termasuk di dalamnya antara lain publikasi di media promosi, printing and stationery, entertainment majalah, travel expenses, dan biaya-biaya promosional lainnya. Biaya ini sebesar Rp557.322.240. Biaya POMEK. Biaya menyangkut pemeliharaan dan perawatan digabungkan dengan biaya penggunaan energi untuk operasional hotel disebut property operation maintenance and energy cost. Biaya energi di luar PTAB diperhitungkan sebesar 15% dari total revenue dikurangi biaya gaji. Biaya energi yang dibutuhkan Karhu Resort cukup besar, yaitu sebesar Rp1.829.798.400. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak. D. Gross operating profit. Gross operating profit diperoleh dari perhitungan total revenue dikurangi biaya operasional hotel. Besaran GOP untuk Karhu Resort pada dasarnya diperhitungkan sebesar 30,06% sampai 39,08%. Namun dengan usaha maksimal, maka angka yang optimis dicapai pada prinsipnya harus di atas 35%, sehingga mampu memenuhi kewajiban hotel terhadap biaya tetap ataupun pihak ketiga lainnya. Harus diingat bahwa volume penjualan sangatlah berpengaruh terhadap kemampuan memenuhi kewajiban hotel. Yang E ada fixed charge. Biaya-biaya termasuk golongan biaya tetap atau fixed charge terdiri atas premisi asuransi, depresiasi, amortisasi, dan bunga pinjaman. Yang pertama ada premi asuransi, dihitung sebesar 2 per mil dari investasi tetap dengan menggunakan rasio sebesar 75% dari nilai harga tetap. Dengan demikian, perhitungan besaran premi asuransi per tahun adalah sebagai berikut. 0,002 dikali 75% dikali
12.332.830.000 yang hasilnya Rp18.499.245. Yang kedua ada depresiasi yang mengalami penyusutan adalah building, mechanical percent electricity, dan FFE sebesar 10% selama 5 tahun. Tabel 67 menunjukkan perhitungan besaran penyusutan setiap tahunnya. Yang ketiga ada amortisasi. Amortisasi merupakan pembebanan biaya pada saat operasional di mana biaya tersebut berasal dari interest during construction dan pre-opening expenses yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan sebelum operasional. Amortisasi dihitung 10% dari pre-opening expenses dan interest during construction setiap tahun sebesar Rp58.312.837 yang ditunjukkan pada tabel 68. Yang keempat ada bunga pinjaman. Di bawah ini ditunjukkan besar bunga pinjaman per tahun serta asuransi pengembalian pinjaman. Pada tabel 69 ditunjukkan term loan installment schedule. 5. Pajak bumi dan bangunan. Perhitungan pajak bumi dan bangunan dapat terlihat jelas pada tabel 610. F. Proforma income statement and proforma cash flow. Berdasarkan penjelasan pada uraian sebelumnya, maka dapat disusun proforma income statement hotel yang menggambarkan kinerja pengelolaan yang Karhu Resort yang terdiri dari komponen tolak ukur operasional yang terdiri antara lain rasio tingkat huni kamar, rata-rata harga kamar, sales persentasi, rasio laba kotor. Rata-rata harga kamar mengalami kenaikan sebesar 5% per tahun. Sedangkan rata-rata tingkat huni kamar mengalami pergerakan antara 70-88% dalam jangka waktu 10 tahun atau mengalami kenaikan sebesar 2% setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya, kami akan menampilkan secara lengkap untuk 10 tahun pertama masa operasional. J. Analisis kelayakan. 1. Net present value yang dijelaskan pada tabel 6.12. Dalam studi menganalisis kelayakan proyek membangun Karhu Resort, digunakan discounted cash flow method, ditinjau dari perhitungan net present value menggunakan discounted cash flow method, maka proyek pembangunan dari Karhu Resort diterima dengan menilai net present value bernilai positif. Yang kedua ada internal rate of return atau IRR. IRR juga menggunakan konsep discounted cash flow, akan tetapi metode ini digunakan untuk mencari tingkat suku bunga, di mana net present value diupayakan untuk mendekati total investasi. Dalam hal ini, tingkat suku bunga yang akan digunakan adalah sebesar 16,64%. Perhitungan internal rate of return dari Karhu Resort dijelaskan pada tabel 6.13. Yang ketiga ada additional information, yang terdiri atas present value of process, initial investment, net present value, average investment, average net income, average rate of return, internal rate of return, profitability index, dan payback period. Sekian hasil presentasi, terima kasih. Terima kasih untuk Anissa Rifainya. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.